A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil hamdu rabbis samawati wal ardh. Walahu al-kibriya'u bis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masaluka bismillahirrahmanirrahim. Jalaluka wa bikum rabbil rahimah. Musna syekh barakatur radhiyallahu anhu. Damas barakatuhu wa tala umruh. Antu nawira qulubana binuri marifatik wa tahrika qulubana binuskika ya rahman rahim. Allahumma zidna ilman warzuq. Kita bun materinya hijrah aja ya. Di Pak Koko balik menuju Muharraman. Beberapa ya. Surah 9 ayat 20. Surah At-Taubah 9 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Hartos nasarannya orang-orang yang beriman dan berhijrah Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ini Bun. Di sini ada kalimat mereka itu mendapatkan derajat yang paling tinggi dan akan mendapatkan kemenangan. Andai kata kita yang hadir ini ditanya, pasti jawabannya sama. Mau nggak derajat yang tinggi? Mau. Mau nggak diberikan kemenangan? Mau. Nah, kalau kita ingin meraih derajat yang tinggi dan dapat kemenangan yang diberikan oleh siapa? Allah. Syaratnya ada 4. 1, alladzina amanu. Jadi modal utamanya apa? Iman. Jadi kalau kita ingin dapat derajat yang tinggi di sisi Allah, dapat kemenangan di dunia ini dan akhirat. Kalau harapan kita kan selamat, bahagia, beruntung dunia dan akhiratnya. Syaratnya apa? Iman. Gak bisa kita dapat surga tanpa iman, betul nggak? Nah, jadi modal utama iman dulu. Nah, kita buktikan bahwa modal utama apa? Iman. Masih muda, usia muda, badan sehat, uang punya, jabatan punya. Tapi tatkala ada panggilan sholat, dikumandangkan azan, tidak sanggup, tidak mampu berangkat berjamaah ke masjid. Betul nggak? Padahal fisiknya sehat, kuat, muda, cerdas. Tapi ada sebaliknya, sudah lansia, pandangan sudah kurang, berjalan pun dibantu dengan tongkat, betul nggak? Subhanallah, sebelum adzan udah ada di masjid malah. Betul nggak? Nah, jadi urusan ibadah itu modalnya apa? Iman. Anu ngora maka pangandaran dugi. Ya, kagelunggung nyampe. Ke masjid nggak nyampe. Halo? Halo juga. Kita pun sama. Sodako madate nyampe-nyampe. Beli baju man dugi. Halo? Ya, betul nggak? Sodako ikut bantu masjidnya nggak mampu. Ngebangun rumah sendiri mamam. Dan seterusnya. Jangan terlalu banyak contoh. Si kasiniran. Ya, betul tidak? Dan kita pun sekarang ini nggak bakal bisa nyampe ke tempat ini kalau tidak modal iman. Bukan masalah jarak jauh dekat loh. Bukan masalah punya duit nggak punya duit. Tapi apanya? Imannya. Contoh lagi, ibadah haji Bunda. Banyak para pengusaha
orang usaha teu haji-haji, umroh ge can nepi, tapi eta petani da rugi haji. Kebanyakan Indonesia itu yang berangkat haji itu para petani. Ulangi bun, ibadah itu modalnya apa? Iman, ya. Insya Allah. Lanjut gak nih? Nah, iman seseorang itu harus direalisasikan dengan hijrah. Tatkala kita yakin ilmu itu lebih baik, ilmu agama itu mulia, maka kita harus action dong. Dari rumah ke sini, hijrah nggak? Hijrah. Tatkala sedang proses hijrah harus mujahadah nggak? Mujahadah, naik mobil, ya kan, masuk gang, naik motor. Betul tidak? Mujahadah tidak? Mujahadah. Berkorban nggak? Nyampe nggak? Nah, itu intisarinya, ya. Hijrah seseorang adalah memperlihatkan keimanan, perjuangan seorang adalah memperlihatkan keimanan, pengorbanan seseorang membuktikan keimanan. Maka keimanan seseorang akan bisa dilihat dari apanya? Pengorbanannya. Nah, derajat yang akan Allah berikan, pahala yang akan Allah berikan tergantung apanya? Pengorbanannya. Nah, yang datang ke sini sama majelisnya, sama kajiannya, sama tempatnya. Tapi akan beda pahalanya. Tergantung apanya? Pengorbanannya. Ada yang 10 langkah, ada yang 100 langkah, ada yang 1 kilo, ada yang 10 kilometer. Betul tidak? Beda-beda nggak langkahnya? Beda nggak pahalanya? Beda. Ada yang kondisinya sedang sakit, ada yang kondisinya setengah sehat, separapat sehat. Kan beda kondisinya. Pengorbanannya banyak gak? Banyak, pahalanya banyak. Paham gak sekarang? Nah, maka dibuktikan oleh Allah tatkala sahabat di Mekah sebelum hijrah kemana? Ke Madinah, Allah tidak berikan pertolongan. Allah belum berikan pertolongan sehingga dapat kemenangan. Justru Allah berikan pertolongan sesudah hijrah. Sesudah hijrah kemana? Ke Madinah coba. Baru terbuka Madinah, terbuka Mekah. Apakah di Mekah sebelum hijrah tidak berjuang? Berjuang. Berkorban? Korban. Tapi kenapa tidak Allah berikan pertolongan? Karena beda perjuangan dan pengorbanan sebelum hijrah dan sesudah hijrah. Lihat. Kalau tatkala hijrah pengorbanannya biasa apa luar biasa? Semua harus ditinggalkan masalahnya mah. Coba kalau kita sholat doang, korban waktu kan? Tenaga. Betul nggak? Sodako korban harta doang. Betul tidak? Hijrah mah korban segalanya. Karena pengorbanan segalanya luar biasa, berarti menunjukkan iman yang luar. Barulah Allah berikan pertolongan dan kemenangan. Begitu bunda. Nah sekarang kiaskan dalam kehidupan kita. Nah kiaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah pengorbanan kita dalam berjuang di jalan Allah. Dalam merangka menunaikan panggilan Allah. Itu sejauh mana pengorbanannya? Maka sejauh itu pula lah kesuksesan yang Allah berikan. Laras tak? Oh pantesan diberikan pertolongan Madinah terbuka. Mekah pun terbuka. Yang ditinggalkan malah didapatkan. Jadi intinya mindsetnya kita dirubah. Berjuang di jalan Allah itu yang dikorbankan itu tidak hilang. Ya, tidak apa? Justru akan didapatkan lagi di dunia. Itu kan buktinya yang hijrah dari Mekah ke mana? Balik lagi nggak ke Mekah? Didapat lagi nggak? Dengan yang awal sebelum ditinggalkan mah di Mekah tapi tidak dikuasai, tapi sesudah hijrah mah ke Mekah menguasai. Beda nggak coba? Sedang tinggal di Mekah mah terjajah, tatkala sudah hijrah balik lagi ke Mekah merdeka, gitulah. Itu gambaran dunia. Ya, sebagai sampel pilot project yang Allah berikan. Tinggal sekarang kitanya mengacu ke sana. Jadi emang tahun hijrah-hijrah itu muharaman teh lain kurang obor hungkul atuh. Tah ieu nu jadi semangat orang supaya bangkit mah di mana urang ge gaduh peluang, gaduh kesempatan. Jangan merasa minder. Siapa saja yang berjuang di jalan siapa? Berkorban di jalan siapa? Pasti sukses. Tidak hanya sahabat doang. Kita pun akan memberikan kemenangan secara individu dan keluarga atau golongan. Harta saya. Selama ini orang merdeka apa dijajah nafsu? Terus saya terjajah hidup teh. Kapan merdekanya teh?
Cek hayang nafsu kali itu ikuti. No. Cek nafsu ke kiri. Halo. Ya, orang teh ngikuti kahayang ujung nanti. Halo. Terus yang didapat apa kebahagiaan apa kesengsaraan? Jawab. Haripu. Cari tanah healing. Balik ke hara rusak hari. Healing kau ulang. Healing ulang ya, benar nggak? Iya, begitu. Dai nafsu mah menjanjikan kenikmatan, ujungnya nyungsep. Karena ibadah mah berat dulu, tapi ujungnya nikmat. Gitu. Seperti kita nih, mudah datang ke sini. Tapi indahnya lamun nyampe, kalau udah pulang bahagia gitu. Lapang hatinya dengan sendirinya. Betul nggak? Kenapa? Karena kita mendekatkan diri sama Allah yang maha luas, maha lapang. Jadi kalau lapang orang nak, leres. Orang ngadeketan bos tahu. Beki deket jeung bos tahu kabagian teh tahuna. Jeung bos tempe? Bos baso, bos kue kebagian. Ya, leres. Ngerti nggak maksudnya? Kita mendekatkan diri sama siapa? Allah yang maha segalanya. Allah yang punya segalanya. Akan didapat gak semuanya? Dapat. Ngerti nggak maksudnya? Ada ngikutin nafsu, naon jaminan? Nafsu boga naon itu? Kahayang wungkul. Jaminan itu aya. Betul tidak? Sakurang mah ararane, ari ngikutin nafsu bea karep, ari ngikuti perintah Allah teu puguh. Nu boga jaminan kan Allah. Nah, sekarang ada mikir saeutik. Nah, ulang teh mikir lihat. Coba orang tanya menti baheula orang teh. Kan gitu ya? Asli, Bun. Ini teh instan. Sekarang kita ngaji, kita ngerti, kita pahami, kita jalani itu langsung didapatkan. Hijrah aja langsung didapatkan apa yang dijanjikan siapa? Allah. Amin. Hijrah kita dari ngikuti nafsu, hijrah ngikuti atau Allah, langsung merdeka. Langsung apa? Menguasai dunia, tidak dikuasai dunia. Nah, ada hirup nuripun dikuasai dunia. Dunia keur salat ka babawa, arek bobo ka babawa, gugah kulam ka babawa. Hayo terbayang-bayang di mata. Betul tidak? Sok ikuti mah Allah yang punya jaminan dong. Insyaallah, Bun. Ngikuti nafsu teh bahagia, cenah aya kebahagiaan, tapi mohon maaf, ngikuti aturan Allah lebih dahsyat kebahagiaannya. Orang ngikuti hawa nafsu, ngejar dunia, cinta dunia, tidak sampai mau mati dengan dunianya. Orang cinta dunia, tapi tidak berani mengorbankan nyawa demi dunianya. Betul nggak? Tapi orang cinta Allah, Rasulnya, cinta agama, berani mengorbankan nyawanya demi Allah. Leres tak? Jadi jauh frekuensinya. Yang cinta dunia mah justru cari hidup, betul nggak? Yang cinta Allah mah cari mati, sudah beda motivasinya. Berarti speknya, kapasitasnya, anugerah kenikmatan yang Allah berikan lebih dahsyat sebetulnya. Halo? Cik tinggali anu beak waktu hoyo gawe jeung gawe teu keburu ngaji, teu keburu silaturahim. Cik bala leunghana teh jadi bahagia pas selang sarawa itu katinggalina. Dahar teu ngeunah teu mirasa. Leres teu? Bobo teu tibrah. Boga pila teu dinikmati, boga kendaraan teu dinikmati. Hoyo we putar-putar ka dieu ka dieu. Maot we. Dicanak teu bumina. Kendaraanana, perusahaanana. Terus isina masih muda nikah lagi enggak? Kasihan tuh Pak Doko. Jadi warisan dipakai sama yang Allahu Akbar. Urang teh ninggalian di kuburan teh awas ya cek urang teh eta kasurnu urang menang ngiridit. Halo. Masyaallah. Betul enggak? Ya Allah. Sok dah itu tos cukup atau penglihatan kita itu udah cukup, pendengaran kita udah cukup, ayat Allah yang terjadi sudah cukup jadi pelajaran. Gitu. Sehingga kita nih udah usia 40 tahun tuh udah harus ngambil sikap. Ulah bebudakeun wae antu. Perebut remote jeung budak atuh. Perebut HP deh. Aduh. La ilaha illallah. Baik ya. Nah, jadi Allah memberikan kemenangan, Allah mengangkat derajat, Allah memberikan pahala tergantung apanya? Pengorbanan, karena pengorbanan itu menunjukkan
keimanan. Gitu aja simpel. Jadi sekarang ketahuan kenapa Allah ngasih kemenangan sesudah hijrah, karena pengorbanannya yang luar biasa. Karena sekarang takunan atuh urang teh agama Islam, sarua urang teh agama Islam, ngajalankan Islam, tapi urang teh seperti mereka, para sahabat, para wali, para guru, karalem wae terenang wae, urang paciweuh wae hirup teh. Beda pengorbanan. Umat Islam di Indonesia banyak, tapi kenapa ibaratkan buih? Ulamanya banyak, tapi kenapa tidak bersatu? Karena ulama sekarang itu, Bunda, mohon maaf, mengorbankan agama demi kepentingan dirinya. Dulu mah mengorbankan kepentingan dirinya demi agama. Sudah kebalik masalahnya. Jadi Nasrullahnya nggak ada. Walaupun pasukan banyak, jamaah banyak, umat terbanyak, negara kaya, sangsara. Laras ente teh. Harga naik teh sangsara teh. Saat tu sing jaluju. Oligarki. Da salahna urang dewa kabeh. Karakyatna dugi ka anu bara tokohna agama, tokoh agama utamanya sama ngajarwal santrina, ngajual jamaahna demi kepentingan dirina. Contoh, sok-sok lah ku saya dicolok, dicoblos, didukung. Asa beres kena masjid. Colok ke wungkul. Betul nggak? Banyak kayak yang seperti itu. Berarti belum jelas ini yang dipilih itu orangnya baik apa enggak. Betul nggak? Nah, jadi tidak selektif kita tuh. Masyarakat gitu, soalnya kok saya dipilih. Terus soalnya wani piro tuh. Akhirnya bun orang yang jujur, yang tanggung jawab, orang baik tapi teu boga duit itu bisa nyalon. Da kudu make naon? Duit, teu make duit teu diparilih. Tebongan saha atuh ayeuna para pejabatna kitu dan nu milihna ge kitu. Geus rusak, geus ulah disalahkeun aya mah tinggal introspeksi diri. Betul tidak? Cina ngabdikeun ka diri ka negara, monya ngabdikeun diri ka negara mah mobil tong dipake, leres rumah dinas tong dipake, gaji tong dibawa, leres. Tong diambil, pake duit sorangan, imah sorangan, sok nya mengabdi mah. Kan ieu mah tibarali atuh. Sebelum jadi anggota dewan orang biasa, nggak jadi anggota dewan, jadi luar biasa. Jadi beungharna rakyat diwakilan. Sejahterana diwakilan, jalan-jalanna diwakilan karena dewan perwakilan rakyat. Jadi rakyat pada beungharna geus diwakilan. Sejahterana tos diwakilan. Betul tidak? Jadi sangsara rakyat tinggal sangsarana terus diwakilan. Kan itu wakilna atos. Ngawakilkeun masana. Anu tadi teh ya masana duit. Saya geus ngawakilkeun ku duit 100.000. Dibeli. Salah saha. Itu kudu nyala-nyalakeun pejabat urang sorangan salah. Mudah-mudahan urang diselametkeun nya, amin. Amin. Dulu mah kan para wali ge sedikit, para ulama bisa ngahijikeun negara Indonesia, ngamerdekakeun. Ayeuna mah geus merdeka malah jadi terjajah lagi, malah pecah. Da ulama geus kana duit. Ngorbankeun agama demi kepentingan pribadi, berkedokan agama demi kepentingannya, kan begitu. Aya dulu mah kebalik. Ya. Urang we ulah tabi-tabi ayeuna keur icalan. Oh. Hayya 'alas shalah. Berhentikah? Lanjutkan. Nah, di situ kan akan ketahuan imannya, betul nggak? Betul. Lamun dilanjutkan berarti milih pibatieun daripada panggilan saha? Berani meninggalkan panggilan Allah, berani melalaikan panggilan demi apa yang kita cintai, kan begitu? Atau masuk saya gitu, sok rezekina moal barokah itu teh. Hasilnya mah 500.000, kalau rumah sakit 1 juta. Jadi nomokan. Misalkan mau ngitung-ngitung. Lalu Bu. Nah, balik lagi. Ari sahabat kan tadi rumusnya berani meninggalkan apa yang dicintai demi menunaikan panggilan siapa? Enggak segitu kok eno standar sukses orang mah. Kalau kita sekarang sudah berani meninggalkan apa yang kita cintai dan kita sayangi demi menunaikan panggilan siapa? Sukses kita. Udah. Contoh tahajud. Kenapa tahajud maqamah mahmudah? Kenapa Allah dalam Al-Quran dinas? Sholat tahajud itu akan mengangkat kita kepada makom yang terpuji. Kenapa? Karena terbukti imannya dari berani meninggalkan kamarnya. Berani meninggalkan kasur empuknya. Berani menanggalkan selimut hangatnya. Dan berani meninggalkan kesukaannya. Tidur sedang asik, sedang nikmat. Ditinggalkan jusu wudu, tahajud, sujud ke Allah. Kan itu sesuai dengan hawa nafsu ya tak? Terbukti nggak imannya tuh? Cinta karena siapa? Tuh.
Saya nanya, apakah yang hadir sekarang tidak punya keinginan? Punya. Punya kegiatan? Punya. Nah, kita tanggalkan tuh semua. Demi menaikkan panggilan siapa? Allah, lain panggilan Pak Koko. Nah, bukan panggilan itu Nelitas. Panggilan siapa? Allah. Ya. Lain pada yang penak jeung ustadna dan rudat ningali ustadna mah sebel. Karena Allah nya. Betul tidak? Nah, insya Allah sejauh itulah Allah akan berikan kesuksesan. Amin. Sok akan berdampak kikian teh rezeki teh barokah, awak teh sehat, pola pikir teh luas, hati lapang, itu teh berdampak. Yakin, sok buktikan aja. Kita kan sok healing-healingan nih. Ninggalkeun silaturahim, ninggalkeun ngaji, da demi healing, pulang-pulang balik nah. Nyari awak segala, aduh, ala duit beak. Ya, betul tidak? Urang teh duit kerimpet-empet, aya babaturan itu dibere karunya. Jadi boga penyakit balik teh awak yang hate deui nya si eta mah kitu. Betul tidak? Aing ngaji makan indah luar biasa. Ya hayu sulayah tasih bungkul kan. Abi kan teu pesen jeruk, teu pesen naon eta teh. Naon sebutan sok. Tapi tos aya kan rezeki teh saha eta. Duka dibungkus duka moal eta teh. La ilaha. Ya kakak sok napakuran dari hal terkecil, Bun. Dari rumah kan berangkat ngaji ya udah, kan tidak berpikir makan, ya kan tidak berpikir minum. Tapi sok ditapakuran nyanya no dituang teh ieu rezeki kan gitu. Kita nggak mikir. Kita nggak tahu belanjanya, nggak tahu masaknya, kumaha proses nanti kan tuangan. Orang kan ingin makan teh wah gawe heula, kerja dulu ya, belanja dulu, masak dulu. Udah masak belum tentu dia makan. Betul. Udah sibuk kayak urusan ini deui, poho deui itu tadi. Anu di belanja anu dimasak urang mah tinggal nuang teh dituang, malah urang teh tuang di luar da aya masalah aya urusan. Terus teh nya terkadang kan begitu, kalau kita tapakurin sedikit-sedikit aja. Lain syakartum? Syukuri hal dulu yang kecil, nah Allah tambah. Yang tadi syukuran nu aya ngeluh wae. Cing nu hadir sehat gak badannya? Panca inderanya sehat gak? Sudahkah bersyukur? Apa ngeluh itu boga duit? Gara-gara dompet tipis, kempis, hayo aduh-aduhan. Cek kalau eta nu aya teh disyukuran teh nikmat. Akhirnya dari ngeluh itu jadi penyakit gak? Badan nu sehat tadinya jadi gering. Betul nggak? Kurang makan, kurang tidur, dan mikiran cicis. Kuno teh syukuri nu aya, ditambah nggak? Ditambah. Justru akan jadi solusi dengan mensyukuri itu. Kurangna duit, tapi syukuri dulu dengan apa yang ada, justru itu akan menghasilkan materi itu. Setuju? Lain syakartum? La eta teh. Kau syukur pasti ditambah otomatis tanpa minta doa kajengan oge. Ya maduh, yatim piatu tidak akan mudah barokah. Nya saya tapi nu paling utama syukuran dalam kehidupan. Betul nggak? Cing urang teu datang ka kieu teu datang ka santige, tapi tatkala kita bersyukur atas nikmatnya Allah pasti ditambah rezeki mah. Ayo urang mah nu kira-kira pi barokah rezeki teh nyangan yatim piatu belaan urang teh nya leres teu. Diparoto kabeh ria ujungna. Dele teh pahala teh. Gugur. Betul tidak? Naonan atuh. Yatim piatu jadi pajangan. Kakak mah teresep kikituan. Bere mah bere we atuh geus bere. Bari merena teh setahun sekali. Ya, cek Rasul teh lamun urang ngikuti hadis mah ana wa kafil yatim kahataen. Aku dengan yang memperhatikan yatim, yang mencukupi yatim seperti ini nantinya. Dekatnya kita dengan Rasul akan seperti ini. Kalau kita mencukupi, ya mas tahun sekali nasi bok. Hayang kieu jeung Rasul. Nyata saya sibat kieu nyata kieu. Ya teh jauh enggak? Jauh. Coba posisinya beginiin, lihat dari situ kayak deket enggak? Padahal jauh. Ngerti enggak? Ini kan kayak nempel. Kalau lihat dari sana nempel enggak? Padahal jauh. Gitu. Jadi semu orang mah hawa nafsu wae dipilih-pilih. Bebelaan hoyong yatim piatu dah hoyong usaha maju ai dulur. Tatangga karyawan dicekekan. Nanaon teh. Kolot tapi laraan. Ngaikeun yatim ratusan ribuan dah hayang barokah
usaha viral, kalau boga butuh duit dibere. Banyak pun gitu teh. Terus teh didukung di para yayasan untuk santunan, diukun didagangkeun di sarua ku negara belag yayasan teh. Carualan anak yatim. Halo. Jadi sekaros let urang teh. Nya loba nu ibadah ciga ibadah tapi teu nyampe kana ketetapan. Kakak mah lamun istilah kakak begini sekarang mah, "Bo, mau nggak mau kahatain gue kayak tadi?" Udah, "Bunda mau nggak jadi orang tua asuh?" Begitu caranya. Oh, so kita ambil satu yatim biaya 1 bulan tuh 1,5 juta. Kita didik 3 tahun apa 6 tahun. Selama 6 tahun ya kita 1,5 juta biar dia bisa makan, bisa minum, dapat pendidikan, simpen di pesantren. Aman tuh, Bu? Baru eta kapil yatim. Kakak mah mau ngelakuin itu sekarang. Tapi jangan dulu orang, kita aja dulu. Kakak juga sekarang ini kita coba gitu, saya coba dulu. Ini berapa santri kan orang? Genepnya ya, genep 7, 8, 9. Anu bayar cuma 2. Muntina 10 berarti 8. Gratis gak yang 8? Kakak per, Ustadz itu usaha. Nyai mah gitu nyoba entong wakang om doheula gitu. Hayo ka batur nyitai urang henteu. Itu kekaper. Yang 8 itu makanan makan 3 kali. Ya asbab Allah ngasih rezeki mah aya nu mere anjeun acara atau santri kabagian. Terus teh nya eta mah cara Allah we gitu kan. Tapi kan kita besar hati dulu enggak? Nah, yang disebut kaya tuh yang begitu. Urang mah hayo penting ke diri kita cukup-cukup wae. Coba pentingkan orang lain. Betul enggak agama? Ngerti nggak maksudnya, Bun? Begitu. Atau satu orang yang 1,5 juta itu tidak bisa sendiri. Atau bagi 3, betul tidak? Yuk reongan yuk, gitu. Tapi komitmen tuh kita, ada koordinatornya. Iya mah pola pikir kakak. Untuk ngasih contoh. Nah, ginilah cara rawat yatim tuh. Jangan jadi mental yatim di karya. Di panggungan, kieu kabeh. Jarusapan, masakan, cium tangan, foto-foto yuk. Ada sente, bahkan banyak yang modus nama itu. Banyak yang modus-modus kumpulkan sekian cenah yatim piatu, ada lain teteh. Kita kan kakak pernah ngurus masalah nama. Aya atur atau budak yatim piatu dibere santunan, teu sabaraha ieu nominal nanti gara kumpul nanti jam 8 dibere jam 2. Budak teh kalaparan atuh. Ngeri pisan ieu mah atuh lain ngurus lain ngarawat ngahinakeun ieu mah. Demi Allah kakak mah gak ceurik teu hayang teh ngurus nu kieu. Auzubillah ya Allah. Ngeri lah. Sampai Bu parulang deui. Udah can makan atuh, geus semangat tadina. Ieu dah hoyong we mapai. Atuh lila, barang beda 100 kitu mah. Budak geus lapar. Riweuh teu eta. Nya loba pencitraan dijual. Abi cenah itu juga usaha, itu cenah keuntunganna teh sebagian kanggo yatim. Hayo dijual kitu. Sampai mangkrak bu ena yayasan ge. Oh santrian. Gitu. Ya kakak teh nguruskeun kenging artosnya. Kuki kita teh di cover pokoknya mereka teh punya uang jajan lah sehari teh 10.000. Ya ada donaturnya Bu. Da geus dibikin ke anjeun mah 3.000 we. Dicekek, ai tiga blok cek orang teh. Ya teh hak mereka kenapa? Jadi geus laborah duit manehanana duit batur ge disangkret. Kakak menguruskeun masa sampai ribut sampai keluar. Saya enggak mau urusan beginian. Ngerti enggak, Pak? Iya. Urusan gitu mah habak beakeun wae da rezeki nu Allah atuh. Betul tidak? Dia mah bisi engke kumaha bisi engke bisi engke kan nguruskeun ge Allah lain urang atuh. Betul enggak? Semua orang direzekieun enggak? Ya mohon maaf ya, ini mah kan kita hanya para donatur nih. Betul enggak? Menurut kakak mah daripada begitu lebih baik yuk orang jadi orang tua asuh. Atau kalau kita punya usaha nanti dia sudah pendidikan dibawa ke orang. Leres teh diberdayakeun dia kan bisa begitu. Itu harapan kakak seperti itu. Cuman kita lagi lakuin sendiri dulu. Nanti kalau udah kapasitas cukup, ya kan 1,5 juta itu buat makan dia dan buat yang ngurusnya. Kan kudu aya ustad anu ngajaga anak. Kudu aya ustad anu ngadidikna kan gitu. Jadi semua tuh udah ke-cover dengan 1,5 juta. Udah kolektif gitu kan. Nah, jadi balik lagi, itu mah contohnya. Jadi kita harus ada yang barulah Agus, Budi gitunya.
Pak Koko siap tuh orang lelang balong kan usaha. Nya ada batu. Lelang wae. Nah. Cik coba upami berpikir seperti barusan Bu, aman teh? Sejahtera teh? Sejahtera. Lamun leres betul tidak enak teh loba jaman nu balalenghar dengan salah penyaluran. Salah penyaluran, Bu. Goblok. Nah, kakak di Tasik malah ibu-ibu sosialita semuanya ngaji, hafal, cara oh sayang gitu. Tapi kan kita mau ngarahkan tidak nyata di banyaknya pencitraan atau dah hese. Nya ciganya HDT dah kahayang nafsuna, dan diarahkan karena nu bener mah hese eta teh. Betul tidak? Gitu. Mudah-mudahan orang meningkat ilmunya, amin. Sok niatan kang orang sadayana. Pokoknya kalau pengen kaya begitu aja. Ambil satu anak yatim, jadilah kita apa? Orang tua asuhnya. Kaya kita nanti. Amin. Demi Allah. Ibaratkan orang boga cicilan mobil. Tuh. Cicilan rumah. Ibu, begini nantinya di akhirat. Ulangi. Begini sama Rasulnya dekatnya. Demi Allah, begini. So, kurang optimis manage lah. Orang 1,5 juta sebulan boga setoranan, genep tahun. Hup. 15 tahun di perum narepi. 20 tahun tuh komo. Ya. Ada sih. Berarti kan itu ada jaminan dari siapa? Dari Allah. Ini ada jaminan enggak? Jaminan dunianya barakah. Nih, buktian Bunda. Kita misalkan jadi apa? Kakak promosi awal lagi nerangin. Kan bicara ini kan? Kita ambil satu aja. Ngerti enggak? Satu orang untuk itu misalkan. Lihat kapasitas dulu kan? Yakin demi Allah tahun ke depan bisa 2. Tahun selanjutnya bisa 3. Tak akan keukur kekayaan yang kita dapat itu. Nya kanggo akhirat kengi nguranti dunia orang terus nambah. Nah kakak rasain begitu. Kakak cuman ngurusin keluarga sakitu. Ngadopsi ayeuna 2an sakitu, ngadopsi 3 sakitu teu pernah kurang uang. Malah nambah terus. Ngerti enggak maksudnya? Jadi dibuktikan dulu lah, jangan banyak omong. Ini yang kakak rasain tuh gitu. Ternyata operasional kita sebulan tuh puluhan juta. Lihat dari perputaran uang yang keluar, Bu. Dari mana coba? Gaji nggak ada, ya kan? Pengajian kan tuh dia. Tak apal mangkoko arek mere amplop sebelah tapas. Ya bener nggak, Bon? Kan temenang tawakal kanu gitu nah oke. Kadang-kadang terjadi, kadang-kadang gimana kan begitu. Nah, kan nggak bisa jadi ukuran. Sementara kebutuhan pasti tuh ini. Pasti ini teh udah kebutuhan tuh pasti sehari itu berapa. Itu udah pasti sehari harus keluar berapa. Itu yang pokok aja pokoknya sehari hampir harus 500.000. Belum tahu pekerja ya, Wen? Itu pasti itu teh berarti jumlah berapa sebulan? 15 juta ya. Nu wajibna eta teh encan acara nu lainna. Jadi ngitungnya begitulah. Cekak aja oh begini ya cara engkau ngasih rezeki ya Allah. Akhirnya nggak pernah dipikirin gitu. Tak pernah mikir Pak Koko ini gunung entah. Pokoknya dapat rezeki. Ini kemanakan ya saluran yang paling tepat nih. Oh, buat ini dulu, buat ini dulu, ini dulu. Kakak tuh semua. Jadi rezeki mah ada aja setiap. Cuman penyaluran harus tepat. Gimana bahasa sama arek meuli baso teh mikir heula Kang Koko atau ujungna teh. Tuh meuli baso tapi meuli beas mah itu sakiloheun. Terus teh bisa dahar baru dah. Jadi mikir keber. Jadi kita dengan sendirinya jadi disiplin. Ku gara-gara gitu teh Bun. Nu ku kakak jadi kolot teuing da gaul jeung kolot wae. Betul nggak? Seperti orang yang sibuk Bun, berharga nggak waktu tuh? Tidak akan pernah waktu itu akan jadi mubah. Karena banyak pekerjaan. Tapi coba yang tidak punya pekerjaan. Loba ulina. Loba kosong nak. Nah begitu. Maka kita pun supaya kita itu mujahadahnya pengorbanannya, maka sejauh itulah Allah akan berikan. Amin. Coba bodilah di pemerintahan. Turunnya dana tergantung apa? Program ya kan? Ya, nah anggaran Tasikmalaya APBD-na akan turun dana tergantung apanya? Programnya, betul nggak? Disurvei nggak? Bukti bener nih, layak nggak dikasih sesuai proposalnya? Layak, turun. Apa bedanya dengan Allah? Urangna programnya sing gada deh, ayeuna teh. Ulah mikiran diri. Nu tadi kakak belajar, orang teh yang jadi orang tua asuh, yatim, piatu. Betul tidak?
ingin berdakwah, ingin mengentaskan kemiskinan, niatkan dulu hatina dan lakukan dengan apa yang kita mampu dan bisa dulu, langsung Allah beri. Gitulah, amin. Nah ini ayatnya, kakak menjadi ngefans ke ayat ini sekarang. Oh, jadi Bun, sejauh mana anugerah yang akan Allah berikan kepada kita, sejauh mana pengorbanan kita, perjuangan kita di jalan Allah. Udah begitu. Kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, sakit tuh, Pak Koko, nggak selesai. Tapi kalau kita sudah berpikir buat umat, orang banyak, betul nggak? Yakin Allah berikan anugerah yang luar biasa. Amin. Semangat kan ya? Yang gerger loncat karena balong tadi. Cus. Betul apa betul? Nah, cek ayeuna orang contohnya nusok pengawasan nya. Sukrame itu di Masjid Agungnya. Nu duka Karboan, duka Kemisan tak apalah. Pengawasan rame tuh. Tapi kan kadang-kadang ibu pengajian tapi akhlak terarobah. Artinya berarti ilmunya kurang manfaat. Pengajian rajin tapi akhlak tidak berubah. Teu boga duit anggar manyun. Anu diributkeun urusan materi. Berarti ngaji teh aya hasilna na kitu mah. Leres teh. Kan aya ngaji teh pengobatan hati. Itu berobat terus aya penyakit hati teh cager wae atuh. Kan gitu logikanya. Betul enggak? Cinta harta masih kuat, betul enggak? Cinta jabatan masih kuat. Harusnya semakin ngaji semakin ngerti semua milik siapa? Allah. Titipan siapa? Allah. Cek kasarna salaki nikah deui mangga, aya ngasih ngaji bener mah. Anu Allah, anu urang. Sedekahkeun salaki teh. Nya mah contoh, lamun istri itu teh yakin ka saha? Allah. Imana bener, rezeki ngurangan mah. Moal nu puguh mah pagawean ngurangan. Pahala gede. Kur korban perasaan unggul. Ya, mun istilah kan orang mah mikirna logika wae nya. Lamun salaki urang nikah dia atuh resiko teh bagi dua. Mikirna kadinya, padahal teu kitu, semua orang punya rezeki. Betul tidak? Cicing heula mah bicara iman terus kasih niran atuh. Nyarurang nyurang we. Tah kitu. Tuh, geus lah kasus ditutup mah bener ngajian. Ternyata Bunda, manfaatnya ilmu itu sejauh mana perhatian karena ilmu jeung nu mere elmuna. Sejauh mana kita perhatian sama ilmu dan sama yang ngasih ilmunya, maka sejauh itu manfaat ilmunya. Contoh, datang ke Ropak, masuk 2.000. Lamun lamaran angka hiji 1.000, lamun lamaran angka 2, 2.000, lamun lamaran angka 5, 5.000, pokoknya 0 tilu kabeh. Halo? Lamun lamaran nanti angka hiji 0 tilu sabaraha? 1.000. Lamun angka 2, 2.000. Lamun angka 5, udah sakitu paling maksimal. Naik kana 0,4 teh hese. 10.000, 20.000, 50.000 teh hese teh. Komo kana 0,5 mah ya betul teh. 100.000 wah hese. Halo? Nah, coba masukin tuh 2.000. Keluar di Masjid Agung. Makan yuk, jalan-jalan, ngabaraso lah, kan rumah makan atau apa sebelak dan yang lain-lain. Dijumlahkan teh 50.000. Beli bakso jeung sop buah. Kanceng 5.000. Nah, kecintaan seseorang dilihat dari pengorbanan. Kana bakso mah pibeteungeun 50.000, ari kana ilmu pi akhirateun 5.000. Gede mana? Bakso. Berarti cinta mana? Cinta bakso. Jadi nu hasil teh ngajina apa basona? Bakso baru rayut eta. Ngerti enggak? Bari kan eta teh sok di kolektif nu 2.000-an 5.000-an teh dipasikeun ka ustad jadi ustad recehan. Nah, leres. Jadi ternyata kalau dibandingkan penghargaan orang ka ilmu karena ilmu jeung nomor ilmu teh geuning keneh muya keneh baso. Berarti kita lebih banyak mengikuti hawa nafsu daripada panggilan Allah dan Rasul. Nah, begitulah geus titik tidak bisa dibantah itu. Fakta itu mah. Betul tidak? Jadi begitu Bun, sanajan orang rajin pangajian kali itu tapi kan nomor ilmuna kurang penghargaan mah. Oh, kok mata siap-siap dibungkus penghargaan Pak Ustad. Jujur. Punten Pak Ustad mung sakieu-kieuna gitu. Eta, ngerti enggak? Eta dalil buat jamaah. Dalil buat Ustad haram minta bayaran. Haram berharap. Batal di hadapan Allah. Betul tidak?
Gitu. Nyai mah sama-sama ngamalkeun dalil. Ajengan kudu karena Allah ulah karena materi. Betul tidak? Nya didinya sing mikir aja didinya iya. Ya benar teh. Dari ustaz mah kudu tawakal ka Allah nu nitah dakwah saha? Berarti nu ngajamin saha? Tuh, ngajina di Tasik nu mere pajerona di Jakarta kan bingung urangna. Tahu kok? Halo? Nya coba teu numpuk-numpuk nabung jeung meuli pajero henteu geus aya kabar surga mas pajero aduh terbaru. Spot mengkeningan gaya geus ngalamun teh ayeuna teh kieu. Tuh wen mobil urang juga. Oh, Ustaz mah aya obatna. Kena mensyukuri, oh begitu ya. Ternyata karunia siapa? Allah nya teu kabayang, teu kaemut, jeung mun nabung ti mana da di aku leres. Nah, ini kan ngerealisasikan ini, Bun. Jadi bukan katanya Kakak ngomong begini, yang dirasain begitu. Jadi sekarang mah udah deh. Kita itu sekarang tingkatkan program di jalan siapa? Tingkatkan perjuangannya udah segitu. Dengan apa yang kita mampu dan bisa. Betul nggak, Bun? Nah, kita mah bagaimana? Atau minimal ngedoain ya, ikut majelisna, leres teh. Kau atuh 5.000 gede apalan tina 10.000 orang mah. 50% kalau. Betul tidak? Kan dia ulah salah tafsir tadinya, ngerti teh. Da urang mah 5.000 teh tina 10.000. Berarti 50%. Ngerti enggak maksudnya? Insyaallah. 100% mun 10.000 dipasikeun leres teh. Murah teh tah? Murah, ada alamat temen nu gede. Itu mampu mah leres teh. Daripada ena nu 1 juta tapi tina duitna 1 triliun mah kan masih gedekan 5.000 tina 10.000. Ya gitu punya. Ya masuk mangga, kakak ge da gregetin sebetulnya ngaji kieu teh pangoko lamun kur sebatas ngaji menang amplop enggeus beres lah, yang penting hahaha. Tidak seperti itu. Sekarang kita berpikirnya ngaji ini harus ngerti. Dan ngerti harus ada perubahan. Biar jamaah tuh enggak jenuh ngaji teh. Kanceng lain ge nu nempokeun ngaji kalakuan teu robah-robah. Cicing tuh kan jadi eureun. Tidak remo. Leres teh. Aya kitu mah ieu teh rajin pangaos. Aya naon alakna robinya mane kitu. Bil asbab pangaosan. Ngiring kacanak teh tah. Gitu. Leres teh. Kan rata-rata ayeuna jaranu. Leres teh. Jaranu. Malah ustaz perebut muatan ciga angkot. Ya, usahanya perebut muatan, perebut jamaah. Ada, jangan ngaji ke ustaz kakak, udah aja di sini. Tuh, aya nu kitu. Cek jamaah teh da abina nyaman jeung ustaz kakak, jadi bingung. Cek kakak teh geus we, aya ngaran jamaah mah ibarat pasien berobat. Hak kita menentukan dokter, betul nggak? Berobat kemana yang bikin kita nyaman, bikin kita sehat. Hak kita ngapain kita ke dokter yang satu misalkan tidak sehat-sehat mah. Lebih baik cari dokter lagi yang lain, betul nggak? Dan dokter pun harus legowo. Kalau sudah tidak bisa ditanggulangi sendiri, rujuk. Rencana Bu? Dirujuk ke dokter yang lain, yang lebih ahli. Benar nggak? Gitu. Mudah-mudahan orangnya selamatnya. Amin. Siap nih hatinya? Siap. Semangat. Taina utawa ka jauh-jauh lah kabatur urusan diri lah. Hayalah sholah. Bisa mas sama me adan nges aya di masjid. Eta bukti keimanan. Allah tingkatkan rezekinya. Amin. Tahajud. Keber. Insya Allah. Duha, lakukan. Itu aja dulu yang tidak harus mengorbankan materi. Betul nggak? Dawuh. Niat lain nama. Betul nggak? Gaspol nama. Serius. Ini ayat ini udah paham ini. Jadi Allah ngasih anugerah, ngasih pertolongan, ngasih pahala tergantung apanya? Perjuangan, pengorbanan. Pengorbanan itu menunjukkan keimanan. Berarti ayat nama orang yang naik derajat teh, yang naik rezeki, intinya mah tingkatkan apanya? Ibadahnya. Setuju nggak? Berarti hijrah nggak? Hijrah 4 ayat 100. Oke. Abun, awas ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا
Allah. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله Allah. إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله Allah. وكان الله غفورا رحيما Allah. صدق الله العظيم. Awas, rumusnya penting ya. Ini rumus ya, Bun. Orang sekolah tinggi-tinggi, orang kerja ke sana kemari kan ingin kesuksesan kan? Ya. Ternyata rubah mindsetnya sekarang. Kalau kita ingin dapat anugerah yang luar biasa dunia akhirat, luar biasa kan ibadahnya. Mulai bab sholatnya, bab tahajudnya, insya Allah ya, amin. Ini buktinya, ini taskirnya di situ dulu. Sholatnya perbaiki, sholat sunatnya perbaiki ya. Insya Allah tahajudnya perbaiki. Batur mamun abudi yang naik jabatan terariwah, orang mah diangkat. Terpromosi. Bakal gitu. Itu kan terjadi demi Allah. Betul nggak? Daripada orang sugak sogok, begitu. Wah, nenginjom deh. Nah, janji Allah. Dan barang siapa sekarang? Berhijrah di jalan Allah. Niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dah janji Allah tuh, sok hijrah di jalan siapa? Allah kasih tempat yang luas, rezeki yang banyak. Jadi sejauh mana luasnya dunia ini, hatinya, lapang hatinya, dan banyak rezekinya sejauh apanya? Hijrahnya. Terus diperbaiki nilai ibadahnya, terus diperbaiki perjuangannya, ditingkatkan, terus ditingkatkan pengorbanannya, justru semakin banyak rezekinya. Amin. Udah gitu deh. Siap gak hijrahnya? Siap. Iya, perbaiki diri orang. Anu selama ayeuna mengikuti nafsu, coba ayeuna mengikuti aturan Allah. Ya punya ayeuna badan wae hijrah gerak asal makan teh halalan karesepan. Ngerti enggak, Bu? Makan teh halal, udah halal. Yang suka baru dimakan. Padahal aturan mah halalan toiban. Yang halal dan baik, orang mah ada halal ge baik teresep mah mau dituang. Terus bakso halal. Halal kan kurang baik kadang ke kondisi badan orang ieu mah, tapi da resep tuang we orang mah. Jadi jalali brut meral kanan meral kiri. Kolesterol kerasa. Itu tidak? Nya bujang-bujang kayak di akhirat, surga neraka, di dunia karaos teu. Dampakna. Jadi sakit gak? Cok salat, tinggal di salatna nikmat kasiksa. Allahu Akbar. Pas ruku nu riweuh mah. Aduh. Halo. Imam ngesujud ruku. Ya karek nepi ke ruku, imam ngecung kedang. Halo? Orang karek ngecung kedang itu ngesujud. Balap riweuh. Gitu. Terus teh ya contohna. Terus teh. Ya, betul enggak? Kan kadang-kadang sumber penyakit dari makanan. Coba makan halalan thayyiban. Sehat gak badan? Kuat gak jiwa? Semangat gak ibadah? Nikmat. Karaos ku kakak. Tunggu ayeuna buka puasa bukana teleres hari eueuh jadi imam teh. Urah husun aya kudu mikiran rakaat jadi ini beuteung rariweuh ieu teh. Da tadi lada teuing udah. Jeung wareg teuing. Leres teh contoh kecil hijrah bab makan aja langsung rezeki teh banyak. Betul enggak? Aya rezeki teh nu dimakan, nu diminum ibadah. Tuh gara-gara makanannya bagus, sehat gak badannya? Ibadah leluasa enggak? Bisa kali itu, bisa kadieu tuh ibadah eta teh. Makan itu, makan ieu bisa leres teh. Coba gara-gara na makanan teh halalan thayyiban, jadi teh damang nu ieu ulah ujungna teh. Ini ulah tuh jadi kurang rezeki teh atuh. Haji teh bisa. Halo. Betul silaturahim teh tiasa. Jadi sempit alam dunia teh. Nya ka situ gede teh bisa ada gering. Di gram tuh angge. Terusnya. Terus barang siapa keluar dari rumahnya, nyati jajan Allah, kemudian kematian tiba, mohon maaf, sahid matinya. Amin. Udah sok dunia akhirat orang. Maka nama setiap hari harus selalu melakukan perubahan. Siap gak? Siap. Jadi yang diukur, yang dimanage ibadah, nggak usah urusan duit, mau pikiran pokok lah. Balongkeun itu kudu cayan kesorangan. Nu lain makan tak apa status nabi mah.
Sakitnya banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah dan Rasulnya. Kehilapan dari pribadi sendiri mohon dimaafkan. Niatkan kita hijrah. InsyaAllah. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.